Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Endang Estorina Harahap akan menjelaskan hambatan komunikasi massa dan media dalam sistem pemerintahan. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi-informasi, pesan-pesan, gagasan-gagasan atau pengertian-pengertian dengan menggunakan lambang-lambang yang mengandung arti atau makna, baik secara verbal maupun nonverbal, dari seseorang atau kelompok orang kepada seseorang atau kelompok orang lainnya dengan tujuan untuk mencapai pengertian dan kesepakatan bersama. Komunikasi merupakan suatu tipe komunikasi manusia atau human communication yang lahir bersama dengan mulai digunakan alat-alat mekanik yang mampu melipat gandakan pesan-pesan komunikasi. Sebagian atau sejumlah dari besarnya peralatan mekanik itu dikenal sebagai alat komunikasi massa atau lebih populer dengan media massa yang meliputi semua alat-alat atau saluran. Ketika narasumber komunikator mampu mencapai jumlah penerima komunikan audiens yang luar serta serentak dengan kecepatan yang relatif tinggi. Media massa banyak yang menggunakan dalam kehidupan sehari-hari, umumnya adalah surat, kabar, radio, televisi, dan film bioskop yang beroperasi dalam bidang informasi, edukasi, rekreasi, atau dalam istilah lain penerangan dan pendidikan hiburan. Keuntungan komunikasi yang menggunakan media massa adalah bahwa media massa menimbulkan keserempakan arti suatu pesan dapat diterima oleh komunikan yang relatif banyak. Jadi untuk menyebarkan informasi media massa sangat efektif yang dapat mengubah sikap pendapat dan perilaku komunikasi. Sedangkan komunikasi pemerintahan adalah organisasi yang memiliki hak untuk melaksanakan kewenangan berdaulat atau tertinggi dari pemerintahan. Pemerintah adalah arti luas merupakan suatu yang lebih besar dari suatu kementerian diberi bertanggung jawab memelihara perdamaian dan keamanan negara. Jadi, komunikasi pemerintahan adalah penyampaian ide, program, dan gagasan pemerintah kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan negara. Dalam hal ini, pemerintah dapat diasumsikan sebagai komunikator dan masyarakat sebagai komunikan. Namun dalam suatu tertentu bisa sebaliknya masyarakat dalam posisi sebagai penyampai atau ide gagasan pemerintah berada pada posisi mencermati apa yang diinginkan masyarakat. Dalam kondisi demikian, pemerintah memiliki kewenangan sekaligus bertanggung jawab untuk mempertimbangkan bahkan merespon keinginan-keinginan tersebut sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Baik, saya akan menjelaskan saluran komunikasi yang digunakan oleh sistem pemerintahan untuk efektivitas komunikasi antara atasan bawahan satu dan level beda dengan memanfaatkan media sebagai berikut. Untuk pertama, komunikasi lisan atau tulisan. Yang kedua, lisan saja. Ketiga, tulisan saja. Keempat, papan pengumuman. Dan yang kelima, selentingan. Di sistem pemerintahan ada juga komunikasi dengan media massa, dan media massa dapat dilihat dari window on event experience. Media dipandang sebagai jendela yang memungkinkan khalayak melihat apa yang sedang terjadi di luar sana. Atau media merupakan sarana belajar untuk mengetahui berbagai peristiwa. Peran media massa dalam kehidupan sosial bukan sekedar sarana version pelepas ketegangan atau hiburan, tetapi isi dan informasi yang disajikan mempunyai peran yang signifikan dalam proses sosial. Isi media merupakan konsumsi otak bagi khalayaknya, sehingga apa yang ada di media massa mempengaruhi realitas subjektif pelaku interaksi sosial. Nah, di sini gambaran tentang realitas yang dibentuk oleh isi media inilah nantinya mendasari respon dan sikap khalayak seperti berbagai objek sosial, informasi
informasi yang salah dari media massa akan memunculkan gambaran yang salah pula terhadap objek sosial itu. Karenanya media massa dituntut menyampaikan informasi secara akurat dan berkualitas. Kualitas informasi inilah yang merupakan etnis dan moral penyajian media massa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hambatan komunikasi massa dan media dalam sistem pemerintahan. Hambatan komunikasi massa di sistem pemerintahan dikelompokkan menjadi 3, yaitu psikologis, sosiokultural, dan interaksi verbal. Berikut adalah penjelasannya. Untuk yang pertama, hambatan psikologis. Alasan mengapa disebut hambatan psikologis karena hambatan tersebut merupakan unsur-unsur kegiatan psikis manusia. Terdiri dari sub pembahasan yakni kepentingan, prasangka, stereotip, dan motivasi. Pemaparan dari kepentingan adalah bahwa manusia hanya akan memperhatikan stimulus yang ada hubungannya dengan kepentingan. Jika ada kepentingan maka itu akan dilewati begitu saja. Ditambah lagi bahwa komunikan dan komunikasi massa bersifat heterogen, sangat kompleks sekali karena kita mengumpulkan dari manusia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan lainnya. Tentu saja perbedaan itu berpengaruh terhadap kepentingan mereka saat komunikasi massa. Karena pada saat pesan di dalam komunikasi massa akan mendapatkan persepsi yang berbeda-beda dari komunikannya, terutama dari segi manfaat atau kegunaannya. Maka seleksi pun secara otomatis terjadi dalam kegiatan komunikasi massa. Untuk yang kedua, hambatan sosiokultural. Tentunya hambatan ini melibatkan lingkungan, sosial, dan budaya seorang komunikan. Kurang mampunya membahas faktor semantik, kurang meratanya pendidikan, dan berbagai hambatan mekanis. Perlu diperhatikan dalam proses pengkajian. Perbedaan norma sosial adalah hakikat dari norma sosial itu sendiri. Norma sosial merupakan suatu cara, kebiasaan, tata krama, dan adat istiadat yang disampaikan secara turun-temurun, yang memberikan petunjuk bagi seseorang untuk bersikap bertingkah laku dalam masyarakat. Beragam norma sosial yang berlaku di Indonesia harus menjadi perhatian bagi komunikator komunikasi massa. Pasalnya kemungkinan adanya pertentangan nilai dalam arti kebiasaan dan ada istiadat yang dianggap baik bagi suatu masyarakat, sebaliknya yaitu dianggap tidak baik bagi masyarakat. Untuk yang ketiga, hambatan interaksi verbal. Jenis hambatan interaksi verbal terdiri dari polarisasi, orientasi intensional, evaluasi statis, dan indiskriminasi. Polarisasi merupakan kecenderungan untuk melihat dunia dalam bentuk lawan dan menguraikan dalam bentuk ekstrim, seperti baik atau buruk, positif atau negatif, sehat atau sakit, pandai atau bodoh, dan lain-lain. Kita mungkin kecenderungan kuat untuk melihat titik-titik ekstrim dan mengelompokkan manusia, objek, dan kejadian dalam bentuk lawan yang kata ekstrim. Orientasi internasional mengacu pada kecenderungan kita untuk melihat manusia, objek, dan kejadian sesuai dengan ciri yang melekat pada mereka. Orientasi internasional terjadi bila bertindak seakan-akan label adalah hal yang paling penting daripada orangnya itu sendiri. Dalam proses komunikasi massa, orientasi intensional biasanya dilakukan komunikan terhadap komunikator, bukan sebaliknya. Cara mengatasi orientasi intensional adalah dengan ekstensionalisasi, yaitu dengan memberikan perhatian utama kita pada manusia, benda, atau kejadian-kejadian di dunia sesuai dengan apa yang kita lihat. Berikut adalah penjelasan tentang hambatan komunikasi massa dan media massa dalam sistem pemerintahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.